Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asyafi'i Group. Kali ini kita tidak ziarah makbaroh konten kita. Kali ini konten kita adalah santri mengaji. Nah, teman-teman, bahwa kita mengaji hari ini untuk menambahi keilmuan kita, hasanah keilmuan kita tentang keislaman. Salah satunya adalah kita nanti akan membahas tentang beberapa yang terkait dengan dunia pesantren ataupun dengan beberapa dalil-dalil yang menguatkan kita tentang ziarah makbaroh ataupun dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di makam. Kemarin yang bertanya-tanya tentang apa sih dasarnya melakukan ziarah makbaroh dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi langsung atau menimba ilmu langsung kepada guru saya. Beliau adalah Gus Hamid Faruk. Nah, kita akan mengaji, kali ini kita akan membahas tentang tawasul. Karena apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita harus mengawalinya dengan tawasul. Membuka apapun itu, membuka cara, membuka tahlil, kemudian istighosah maupun ziarah, kita mesti menggunakan tawasul. Oleh karenanya hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau. Beliau adalah Gus Hamid Faruk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini konten Gus. Iya. Kita rekam dan para subscriber nanti akan mengaji langsung ke kita bahwa menambah ilmuwan kita untuk tentang keislaman. Nah, hari ini kita akan membahas, tema kita adalah tawasul. Nah, mungkin menurut jenengan tawasul itu apa? Secara gampang, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara gampang, tawasul itu ibaratnya seperti kita ingin ngambil buah rambutan, pohonnya tinggi. Karena kita nggak nyampe tangan, kita nggak nyampe, kita menggunakan senggek, kita menggunakan kayu atau besi yang panjang yang digunakan untuk, atau nama istilahnya galah, untuk mengambil rambutan. Sama halnya seperti itu sebenarnya. Kita ini kan orang yang hidup di akhir zaman, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan maksiat yang kita lakukan. Kita di satu sisi memang harus yakin bahwa Allah akan selalu mengabulkan doa kita. Tapi di satu sisi kita juga menyadari keterbatasan kita, bahwa kita ini juga makhluk akhir zaman yang banyak dosa, banyak maksiat. Sehingga supaya keinginan, doa-doa, niatan, tujuan, maksud kita tercapai, di samping kita berdoa sendiri, kita menggunakan senggek itu tadi, menggunakan galah itu tadi, yakni ya tawasul. Jadi bagi saya tawasul itu adalah perantara menuju kepada Allah. Bukan menggantikan Allah, tapi perantara menuju kepada Allah, sesuai dengan perantara menuju ke Allah. Bukan kita meminta kepada perantara itu. Sesuai dengan ayat di Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu, dan carilah di antara kamu semuanya ilaihi, kepada Allah, al-wasilah, perantara. Ini yang disalahartikan oleh orang-orang kafir Quraisy setelah era Nabi Isa, yang kemudian menjadikan patung-patung itu sebagai tujuan, sebagai tujuan. Mulai dari di zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang santrinya Nabi Nuh yang sangat hebat,
sehingga ibadahnya sangat hebat, solehnya luar biasa. Nah, 5 orang ini kemudian diabadikan menjadi patung, dan itu turun-temurun sampai zaman Kanjeng Nabi, Yakub, Nu'ash dan sebagainya, Tubal dan sebagainya. Patung-patung ini dijadikan sebagai Tuhan, sesembahan. Padahal asalnya bukan seperti itu. Asalnya hanya sekedar sebagai perantara saja. Karena bahasa wasilah sendiri itu dari kata wasilah itu apa artinya? Kalau wasilah sendiri kan, kalau misalnya di dunia elektronik Arab itu wasilah itu kabel sambung. Kabel sambung gitu ya. Wasilah. Wasilah itu ada yang mengatakan tausilah, ada yang mengatakan wasilah, itu kabel sambung. Ada yang mengatakan wasola, yang menyampaikan. Ada yang mengatakan tawassalah, bertawasul atau menggunakan beliau-beliau para anbiya, para aulia ini sebagai perantara kita meminta kepada Allah. Kabel yang menyambungkan kita kepada Allah. Jadi kalau tawasul atau wasilah kita membaca Al-Quran, kemudian berpikir, itu apa bisa dibuat wasilah kita? Ya, tawasul itu ada 3. Menurut Imam At-Tahawi di Syarah Aqidah Tahawiyah, baik menurut Imam Al-Harari dan yang lain, Kanjeng Nabi sendiri mengajarkan tawasul sendiri. Ada tawasul bil a'mali sholihah. Tawasul bil a'mali sholihah, dengan amal-amal soleh. Seperti contoh misalnya ada sebuah hadis, ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, kemudian 3 orang ini tidak bisa keluar karena ada batu yang menutupi guanya. Kemudian masing-masing di antara mereka bertawasul dengan amal-amal solehnya. Ya Allah, dulu saya pernah begini-begini, tolong dengan barokah amal saya tolong geser batu ini. Batu itu geser dikit. Kemudian yang kedua juga, ya Allah, saya bertawasul dengan amal yang sudah pernah saya lakukan, tolong geser lagi. Sampai yang ketiga kalinya akhirnya batu itu terbuka. Ini tawasul bila amal sholihah. Ada lagi tawasul bi'ibadillahi sholihin, tawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, misalnya seperti ya, ibadillahi sholihin, tawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, termasuk diantaranya al-anbiya wal mursalin wal awliya. Yang paling sering kita sendiri contoh, misalnya ketika Kanjeng Nabi tadi kita baca di dalam kitab ini, Kanjeng Nabi memerintahkan memintalah tolong dengan hamba-hamba yang soleh. Itu hadisnya ada seperti yang tadi saya baca, saya buka lagi supaya lebih jelas bagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahin fil ardi siwal hafadhah yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar fa idza asaba ahadakum arjatan bi ardin falatin falyunadi a'inu ibadallah. Ketika misalnya ada di antara kamu yang tertimpa masalah atau musibah atau kesulitan atau apa, maka ucapkanlah, falyunadi, maka katakanlah, maka ucapkanlah, maka lantunkanlah, a'inu ibadallah. A'inu, kalau bahasa Jawa, becik nulungi sira kabeh. Tolong kalian semuanya, tolongilah aku. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini Kanjeng Nabi merintahkan seperti itu. Artinya kan memang kita meminta tolong kepada Allah dengan tawasul, dengan perantara hamba-hamba Allah yang soleh. Ini memang Kanjeng Nabi sendiri yang memerintah. Termasuk ada salah satu hadis Sayyidina Umar pernah Madinah tertimpa kemarau. Kanjeng Nabi sudah meninggal. Sayyidina Umar kemudian meminta tolong kepada Bilal bin Harith untuk bertawasul ke makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian Bilal bin Harith datang ke makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian Bilal bin Harith kemudian membaca qasidah, memuji-muji Rasulullah. Kemudian meminta tolong kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Itu seakan-akan ngomong ke kuburannya. Kalau memang tawasul itu dikatakan salah atau keliru, berarti Sayyidina Umar juga keliru. Berarti seorang sahabat yang namanya Bilal bin Harith ini pun juga keliru.
Padahal kanjeng Nabi sendiri bilang dalam sebuah hadis, la tasubbu an ashabi, jangan sekali-kali kalian semuanya mengejek sahabatku. Dalam hadis yang lain, ashabi kan nujum fis sama, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Makanya kalau ketika kita jarh wa ta'dil sedang meneliti hadis, sanad hadis, ketika sudah pada level sahabat, kita nggak perlu mencari detail data mereka atau bagaimana kepribadian mereka, nggak usah. Kenapa? Karena level sahabat ini sudah pasti baik. Itu ulama hadis mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, sangat menarik sekali tentang diskusi kita tentang tawasul, materi-materi tentang tawasul. Nah, terus kalau itu kan berarti membaca Al-Quran kemudian berzikir itu bisa dijadikan tawasul dengan hadis tadi itu ya, yang masuk ke dalam gua kemudian itu Sahih Bukhari ya? Hadisnya Bukhari, Sahih itu. Sahih Bukhari. Hari ini yang sering kali kita lakukan berziarah, kita ini bertawasul itu kepada para ulama, para kiai, para waliullah. Bahkan kita bertawasul kepada orang tua kita, jadi pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, yang dikatakan tadi sama Gus sampai tadi kan boleh dilakukan. Nah, kalau semisal Gus hari ini ada jamaah yang kemudian kita bertawasul dan kemudian kita ditanya apa dasarnya, kemudian hadisnya apa, mungkin Gus Samit bisa menjelaskan ini. Di sini saya bacakan sebuah keterangan hadis ya. Nah, ini Gus. Saya bacakan sebuah keterangan hadis bahwa ternyata banyak ulama kita yang melakukan tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Di sini saya ambil contoh misalnya seorang ini, amma ahlus sunnah wal jamaah fayarawna at-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil anbiya wal awliya was solihin syai'an hasan allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sahabat. Jadi tawasul itu sebuah perbuatan yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada para sahabat. Faqad thabata fil hadis sahih alladhi rawahu at-Tabrani fi mu'jamaihi al-kabir was-saghir. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis sahih dalam kitabnya Mu'jamul Kabir ataupun Mu'jamus Shaghir. Wasahhahahu, kemudian hadis ini disahihkan. Anna rajulan musliman a'ma, ada seorang muslim laki-laki buta. Ja'a ila Rasulil Karim, datang kepada Kanjeng Nabi. Fasyaka ilaihi dhahaba basarihi. Dia berkeluh kesah tentang hilangnya penglihatan mata. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta sobarta. Katanya Kanjeng Nabi, kalau kamu mau ya sudah sabar saja. Wa in syi'ta da'autu laka. Kalau kamu mau, aku bisa mendoakan kamu. Faqala rajul innahu syakkun alayya dzalik wa laysa li min qa'id. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'ti al-midha'ah fatawadda thumma shalli rak'atain thumma qul. Nah, ini Kanjeng Nabi masih hidup. Kalau memang kamu, katanya Kanjeng Nabi, kalau memang kamu mau, saya doakan. Si sahabat laki-laki ini, wah saya kalau suruh sabar kayaknya nggak kuat. Saya pengen segera sembuh, penglihatan mata saya kembali. Ya sudah, kamu wudhu, kamu sholat 2 rakaat, terus kamu baca doa ini. Ini Kanjeng Nabi mengajarkan tawasul. Kul Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau ya Allah, wa atawajjahu ilaika, aku menghadapkan wajahku kepada engkau ya Allah, aku bertawajjuh mendekatkan diri kepada engkau ya Allah, binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan barokah, bi itu berarti dengan barokah atau demi nabimu Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, aku bertawajjuh dengan engkau kepada Tuhanku, fi hajati lituqdali, terhadap hajatku agar hajatku dikabulkan. Ini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada sahabat tawasul, padahal Kanjeng Nabi masih ada. Kenapa kok Kanjeng Nabi tidak langsung ya Allah,
sembuhkan ini orang ini. Tidak. Kanjeng Nabi mengajarkan supaya laki-laki ini bertawassul dengan nama Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya nanti ketika Kanjeng Nabi sudah nggak ada, ini akan tetap terus bisa dilakukan. Kalau seandainya waktu itu Kanjeng Nabi ya sudah, ya Allah sembuhkan orang ini, maka saat itu juga tidak akan ada orang bertawassul. Tapi ternyata Kanjeng Nabi mengajarkan doa tentang tawassul. فذهب الرجل ففعل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان بن حنيف راوي الحديث فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى عاد إلينا الرجل وقد أبصر. Katanya Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah kami berpisah hanya sebentar dan majelis itu berhenti hanya sebentar. Tidak lama kemudian ada ilaina rajul, laki-laki ini kembali kepada kami. Waqad absara, dia sudah bisa melihat. Ka'annahu lam yakun bihi darrun qat, seakan-akan dia tidak pernah tertimpa masalah mata seperti itu. Ini hadis ini mengajarkan tentang bahwasanya tawassul itu Kanjeng Nabi juga mengajarkan. Saya bacakan hadis lagi. Wajah fil hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari. Ada hadis sahih lagi riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablugha al-'araqu nisfal udhun. Fa bainahum kadzalika istaghathu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti hari kiamat matahari itu akan mendekat kepada manusia sampai-sampai keringat manusia itu saking panasnya mencapai telinga, mencapai separuh dari telinga, hampir mencapai telinga. Manusia pada saat itu semuanya akan beristighatsah, mulai dari Nabi Adam sampai ke Musa sampai kepada Muhammad. Artinya apa? Bahwa Kanjeng Nabi juga menjelaskan bahwa istighatsah atau tawassul kepada para anbiya, para mursalin itu bukan hanya sejak zaman Nabi, nanti di hari kiamat pun hal seperti itu akan tetap terjadi sampai akhir kiamat. Sampai akhir. Tetapi ya memang masih ada yang mengkafirkan, yang menyesatkan, yang menyalahkan, memang masih ada. Dan itu sangat jelas sekali. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, di sini saya ada cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alladzi thabata anhu fi sahihil Bukhari annahu istaghatha bil Abbas radhiyallahu anhu li inzalil matar. Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan atau beristighatsah meminta kepada Allah tawassul dengan nama Sayyidina Abbas, paman dari Kanjeng Nabi, dengan harapan supaya turun hujan. Ini ada di Sahih Bukhari. Sayyidina Abbas sudah meninggal, Sayyidina Umar meminta kepada Allah, ya Allah, kami meminta bi'ammi nabiyika, dengan barokah paman dari nabimu. Fa'askina, maka turunkan hujan. Itu juga tawassul, dan itu ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari. Bukan mutawatir atau apa di bawahnya itu ya bisa? Jadi gini. Bukan apa namanya? Bukan hadis abal-abal. Abal-abal. Iya. Jadi hadis itu paling tinggi levelnya mutawatir. Yang paling tinggi mutawatir. Setelah hadis mutawatir baru hadis ahad. Hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang atau lebih dalam setiap tobaqoh. Setiap tobaqoh 10 orang. Tobaqoh ini 10 orang. Misalnya hanya Nabi dawuh A, yang mendengarkan itu 10 sahabat atau lebih. Nah, nanti setiap sahabat ini menceritakan yang mendengarkan 10 orang atau lebih. Setiap sahabat ini menceritakan 10 orang atau lebih. Nah, ini semuanya terus setiap tobaqoh sampai pada Imam Bukhari, itu namanya hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu Kanjeng Nabi ketika menyampaikan hadis yang mendengarkan nggak sampai 10, 1 sampai 9. Nah, ahad itu ada pembagiannya dalam ilmu hadis, ada ahad itu ada hadis aziz, ada hadis masyhur, ada gharib. Nah, ahad itu dari segi kualitas rawi baru terbagi
Jadi ahad itu dari segi jumlah perawinya terbagi menjadi hadis aziz, wafur, hadis aziz, hadis masyhur, hadis dhaif. Ditinjau dari segi kualitas rawi terbagi menjadi yang sering kita kenal itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi kalau sudah hadis mutawatir pasti sahihnya. Kalau hadis ahad itu belum tentu sahih, bisa dhaif. Tapi kalau hadis sahih ya jelas bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, oke teman-teman, semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini tentang tawasul. Jadi para jamaah atau subscriber semuanya, jangan ragu lagi kita untuk bertawasul, karena tawasul itu diajarkan mulai dari Nabi Muhammad sampai dilakukan oleh para sahabat sampai pada para aulia dan para ulama-ulama kita saat ini. Oleh karenanya apapun itu yang akan kita lakukan dalam kita berdoa ataupun apapun kita dalam hal ziarah, maka bertawasul kita memang dianjurkan untuk melakukan tawasul itu. Nah, itu teman-teman perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu ini ilmu yang manfaat. Semoga pertemuan kita tidak hanya di sini, mungkin kita bisa ngaji lagi dengan beliau, Gus Hamid Faruk. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Faruk Muhammad, ya, Pak Muhammad yang ada di konten kami di Ziarah Makbarah itu. Beliau adalah putranya Kiai Haji Faruk Muhammad. Oke teman-teman, ikuti terus video kami Santri Mengaji, dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Ikuti terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.